Halo, selamat psikologi. Selamat datang teman-teman di kelas online Psikologi Abnormal 1 untuk semester Gasal 2021-2022. Nah, di video pendek ini saya ingin membagikan orientasi perkuliahan supaya teman-teman bisa jauh lebih memahami terkait dengan mata kuliah Psikologi Abnormal 1 ini gitu. Nah, saya yakin teman-teman bisa ambil mata kuliah Psikologi Abnormal 1 ini karena sudah lulus mata kuliah Psikologi Klinis gitu. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman sudah menempuh Psikologi Klinis dengan baik, kemudian mengarah ke Psikologi Abnormal 1. Kembali lagi, Psikologi Abnormal 1 adalah mata kuliah di bidang minatnya Psikologi Klinis gitu. Jadi saya harap teman-teman bisa enjoy mengikuti perkuliahan ini dari awal sampai nanti akhir di bulan Desember gitu. Nah, video pendek ini akan memuat tentang garis besar dari mata kuliah Psikologi Abnormal 1 selama 1 semester ke depan gitu. Nah, kebetulan saya pada semester ini diberikan tugas oleh Bu Sela untuk memandu teman-teman, belajar bersama teman-teman semua di mata kuliah Psikologi Abnormal 1 gitu. Karena kita sudah belajar bersama-sama di Psikologi Klinis, di Psikologi Abnormal 1 kita juga akan belajar bersama-sama lagi. Kemudian saya berharap teman-teman bisa lulus dari Psikologi Abnormal 1 ini dengan nilai yang memuaskan sehingga langsung bisa ambil Psikologi Abnormal 2 di semester berikutnya gitu. Oke, kita langsung saja ke deskripsi mata kuliahnya. Nah, pada mata kuliah Psikologi Abnormal 1, ini adalah mata kuliah yang memberikan gambaran kepada teman-teman semua terkait dengan bentuk-bentuk perilaku abnormal yang terjadi pada individu. Nah, apa bedanya abnormal 1 dengan abnormal 2? Nah, abnormal 1 adalah kita belajar tentang perilaku abnormal khusus untuk anak dan remaja gitu. Kemudian di abnormal 2 kita nanti akan belajar perilaku abnormal khusus dewasa sampai dengan lansia, semacam itu. Nah, apa saja sih bentuk perilaku abnormal yang dipelajari di anak dan remaja? Nah, ini terkait dengan bentuk perilaku abnormal, kemudian perkembangannya bagaimana, developmental pathway dari gangguan ini bagaimana, proses perkembangannya, kemudian bagaimana sih cara mencegah supaya kita terhindar dari perilaku tersebut, dan juga kajian-kajian teoritis dari sudut pandang ilmu tertentu, tentunya ilmu psikologi gitu. Nah, buku apa saja yang kita pakai di mata kuliah ini? Kita pakai beberapa buku nih. Yang pertama adalah bukunya Division, Abnormal Psychology, kemudian kita pakai bukunya Nevitt sama Ratus, jadi bukunya Nevitt Psikologi Abnormal edisi 1 dulu karena untuk anak-anak, karena di bukunya Nevitt ini ada 2 edisi sih, ada edisi 1 dan 2. Kemudian kita pakai DSM 5, jadi teman-teman yang sudah ambil mata kuliah Psikologi Klinis pasti sudah download DSM 5 gitu. Jadi kita pakai DSM 5, kita pakai PPDGJ, jadi benar kan teman-teman yang beli PPDGJ ketika mata kuliah Psikologi Klinis ini bakal kepake terus sampai nanti gitu. Kita bakal kepake terus sampai nanti ketika kita ambil abnormal 1, ketika kita ambil abnormal 2, ketika kita ambil psikologi, psikopatologi anak dan remaja, kita akan pakai PPDGJ itu terus gitu. Karena itu adalah pedoman kita dalam mendiagnosa suatu gangguan. Kemudian ada beberapa buku teks yang bisa mendukung juga, dan juga ada beberapa jurnal yang ada kaitannya dengan psikologi abnormal gitu. Nah, capaian pembelajarannya apa? Untuk di abnormal 1 ada 6 capaian pembelajaran yang kita harapkan teman-teman bisa capai ketika sudah menyelesaikan abnormal 1 ini dengan baik. Jadi yang pertama, diharapkan mahasiswa bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan perilaku normal dan abnormal, jadi bisa membedakan mana yang normal dan mana yang nggak normal, serta faktor-faktor apa saja sih yang membuat perilaku ini dikatakan normal sama tidak normal atau abnormal gitu. Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan bisa mengetahui dan memahami berbagai macam bentuk gangguan jiwa sesuai dengan diagnostiknya. Yang pastinya kita menggunakan pedoman diagnosa DSM 5 dan juga PPDGJ.
Setelah itu kita juga diharapkan bisa memahami etiologi atau penyebab dari suatu gangguan itu kenapa bisa terjadi pada seseorang individu. Yang keempat, selain setelah kita mengetahui penyebab atau etiologi, kita diharapkan mampu memberikan rekomendasi gimana sih cara mencegahnya, gimana sih upaya preventif yang bisa kita lakukan supaya kita terhindar dari disorder itu atau gangguan itu gitu. Kemudian yang kelima, diharapkan mahasiswa juga memiliki pemahaman etika yang perlu dipertimbangkan ketika kita coba mendiagnosa seorang klien atau ketika kita mencoba menangani suatu kasus klinis tertentu. Dan yang keenam adalah mahasiswa nanti diharapkan dapat mengaplikasikan bentuk-bentuk gangguan ini ketika nanti mahasiswa bekerja di bidang ilmu tertentu, misalnya di bidang ilmu klinis, pendidikan, semacam itu. Itu adalah capaian pembelajaran yang diharapkan bisa teman-teman capai ketika teman-teman menyelesaikan kuliah ini di bulan Desember nanti gitu. Nah, sistem penilaiannya bagaimana? Sama seperti mata kuliah yang lain, sistem penilaian untuk psikologi abnormal 1 ini terbagi menjadi 2 termin, teman-teman. Jadi, termin sebelum UTS dan termin setelah UTS. Termin sebelum UTS terbagi menjadi 3 poin penting penilaian, yakni tugas 35%, kuis 15%, dan UTS 50%. Termin kedua setelah UTS, tugas 35%, kuis 15%, dan UAS 50%. Nah, 2 termin ini akan digabungkan atau diakumulasikan menjadi NAS. Jadi STS 50%, SAS 50% dikumpulkan menjadi 100% di nilai akhir semester yang nanti akan dikonversikan dalam bentuk dalam bentuk huruf gitu. Ada huruf A sampai E. Semacam itu gitu. Jadi sistem penilaian kita. Jadi saya harap teman-teman setelah mengetahui persentase sistem penilaian ini, teman-teman bisa menetapkan strategi belajar yang cocok supaya teman-teman bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Oke, mungkin aturan yang perlu diperhatikan. Aturan lain, ada 4 poin penting yang perlu teman-teman perhatikan ketika teman-teman mengikuti perkuliahan psikologi abnormal 1 ini. Yang pertama adalah presensi, wajib hukumnya. Presensi, pastikan teman-teman mengklik hadir atau submit attendance setiap teman-teman mengikuti perkuliahan psikologi abnormal. Kemudian yang kedua, perhatikan jadwal meeting karena kita berbeda-beda jadwal meetingnya. Ada yang hari ini meeting, kemudian 2 minggu kemudian nggak meeting, semacam itu. Nah, ketika kita nggak meeting, kita biasanya akan memaksimalkan diskusi kita di forum diskusi gitu. Jadi perhatikan jadwal meeting, jangan sampai skip jadwal meetingnya. Kemudian yang ketiga adalah perhatikan materinya gitu, karena saya setiap pertemuan pasti akan mengupload materi. Jangan lupa pelajari materinya, pahami materinya. Kalau misalnya masih bingung, teman-teman bisa bertanya saat meeting atau bisa bertanya di forum diskusi. Dan yang terakhir adalah kerjakan tugasnya gitu. Nah, setiap pertemuan pasti ada tugas. Setiap pertemuan ada tugas yang harus diselesaikan, jadi kerjakan tugas sesuai dengan instruksi yang diberikan dosen dan juga sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan sama dosen. Oke, dan di sini teman-teman bisa download juga kontrak pembelajaran, silabus, dan juga RPS-nya supaya nanti teman-teman mendapatkan gambaran yang jauh lebih komprehensif dari mata kuliah psikologi abnormal 1 ini. Kemudian teman-teman di sini juga bisa menyaksikan jadwalnya. Jadi kita ketemu di psikologi abnormal adalah setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis kita ketemu untuk psikologi abnormal. Ini sudah ada hari tanggalnya kapan aja. Pokok bahasan yang akan kita bahas tiap pertemuannya sudah ada juga. Kemudian ada deadline tugasnya dan juga waktunya juga sudah ada, teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan ini banget supaya nanti teman-teman nggak terlewat gitu ya. Oke, terakhir saya ingatkan untuk selalu presensi, klik submit attendance untuk menyatakan kehadiran teman-teman di dalam kelas ini, di setiap kelasnya. Dan kita akan ketemu di pertemuan pertama. Pertemuan pertama nanti kita akan ketemu membahas tentang pengertian dan ruang lingkup dari psikologi abnormal. Mungkin itu saja orientasi dari saya. Selamat bergabung di mata kuliah psikologi abnormal. Selamat belajar, semoga sehat selalu. Dadah!